kira-kira apa sih benefit dan risiko yang mungkin aku dapat nih kalau aku ikut investasi atau trading saham Kak? Ya, jadi untuk transaksi saham itu ada beberapa keuntungan dan juga kerugian. Yang pertama untuk seorang trader itu adalah capital gain dan juga capital loss. Jadi apa yang dimaksud dengan capital gain? Capital gain itu jika kita membeli harga saham di harga 2000, nah selanjutnya harga tersebut menjadi 2200, maka kita akan mendapatkan selisih harga tersebut sebesar 10%. Lanjut ya Kak Arman. Ya. Kalau tadi kita udah bahas tentang saham, jadi kan kita lihat juga ya di luaran sana tuh banyak banget iklan tentang reksadana. Nah, reksadana itu apa sih Kak? Jadi reksadana itu merupakan produk turunan dari saham dan juga obligasi. Nah, namun di sini reksadana dananya adalah dikelola oleh manajemen investasi. Jadi untuk orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak mengerti bagaimana transaksi saham dan juga obligasi, ini bisa menitipkan dananya ke manajer investasi untuk dikelola. Ya, ini yang disebut dengan reksadana. Jadi itu misal kalau sobat Endred nih, ada yang ingin mulai investasi, tapi dia sama sekali nggak punya skill untuk investasi ya. Berarti mereka lebih baik pakai jasa dari profesional atau manajer investasi kayak gitu ya Kak? Ya, betul sekali. Nah, lagi nih saya pernah dengar nih macam-macam reksadana tuh ada banyak. Kalau yang saya tahu tuh yang pernah dengar sih itu ada reksadana saham, terus ada juga reksadana pasar uang ya, bener ya Kak? Ya, betul. Bisa dijelasin nggak Kak macam-macamnya itu Ya. apa aja? Jadi pada umumnya reksadana itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama reksadana pasar uang. Nah, apa itu reksadana pasar uang? Reksadana pasar uang adalah yang 100% dana investasi itu dimasukkan ke pembelian surat berharga yang kurang dari 1 tahun. Jadi tenornya kurang dari 1 tahun, sangat pendek. Nah, selanjutnya ada juga reksadana pasar saham, itu yang 80% kepemilikannya adalah ditransaksikan di saham. Oke. Nah, selanjutnya ada reksadana campuran. Reksadana campuran ini mix, jadi semuanya mix, tidak ada yang dominan. Terus yang terakhir itu ada reksadana pendapatan tetap. Ini di mana dana investasi yang dikelola oleh manajer investasi ini dibelikan 80% porsinya untuk pembelian obligasi. Ya. Nah Kak Arman kan misal nih aku ingin ikut reksadana, tapi aku nggak ada skill nih, skillku sangat minim banget. Itu cocoknya pakai reksadana apa Kak? Ya, kalau untuk reksadana itu tergantung dengan profil resiko masing-masing orang. Beberapa profil resiko daripada reksadana itu yang pertama ada tipe sangat konservatif. Yang konservatif itu apa sih? Konservatif itu sangat-sangat defensif, sangat mencari aman. Jadi itu kita biasanya akan masukkan ke reksadana pasar uang. Nah, itu dalam jangka waktunya berapa? Jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Ekspektasi imbal hasilnya 4-5% per tahun. Nah, memang untuk reksadana ini sifatnya low risk low return. Nah, yang kedua juga ada tuh tipe konservatif. Nah, tipe konservatif ini biasa dimasukkan ke reksadana pendapatan tetap. Nah, tujuan investasinya itu biasanya 1-3 tahun. Ekspektasi investasi biasanya 6-8% per tahun. Lebih tinggi bukan dari waktu yang pertama? Iya ya Kak. Nah, selanjutnya ada tipe yang moderat. Ini biasanya akan dimasukkan ke reksadana campuran. Tujuan investasi itu 3-5 tahun. Ekspektasi imbal hasilnya 9-10%. Namun, per tahun juga bisa mengalami kerugian sampai dengan 10%. Nah, dan yang terakhir juga ada tipe yang agresif. Itu biasa ditempatkan di reksadana saham. Tujuan investasi lebih dari 5 tahun. Ekspektasi hasilnya 11-12% per tahun.
ini bersifat sangat fluktuatif dan bisa mengakibatkan kerugian lebih dari 10% per tahun. Nah, kita bisa mencatat bahwa hukum high risk high return, low return itu ada di sini. Jadi semakin besar keinginan kita untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih besar, itu bersama dengan resiko yang lebih besar pula. Nah, jadi dari penjelasan Kak Arman tadi tuh kayaknya aku lebih cocok untuk ikut yang tipe konservatif deh Kak. Nah, gitu ya. Karena risikonya juga rendah dan ya returnnya nggak gede-gede amat sih, tapi middle lah. Terus nih Kak, tadi kan kalau soal saham itu kita belinya per lot ya satuannya ya. Kalau reksadana itu satuannya apa Kak? Reksadana itu satunya NAB per V. Itu NAB apa? NAB adalah nilai aktiva bersih. UP itu adalah unit penyertaan. Jadi nilai aktiva bersih itu maksudnya adalah dana yang dipakai oleh nasabah, dan sedangkan unit penyertaan adalah jumlah dari barang yang kita beli. Jadi barang di sini adalah unit penyertaan, atau biasa kalau di saham itu yang disebut lot. Oke, berarti kalau saham itu lot, kalau reksadana NAB per UP. Ya. Jadi keuntungan dan kerugian dari reksadana itu sendiri apa sih Kak? Jadi keuntungannya dari kita bertransaksi reksadana itu adalah yang pertama, Mbak tidak perlu tahu caranya bagaimana. Orang awam pun bisa untuk mendapatkan keuntungan dari sebuah investasi. Nah, yang kedua, reksadana ini bisa dimulai dengan modal yang sangat kecil. Berapapun modalnya bisa dimasukkan ke reksadana. Kira-kira Jadi berapa tuh Kak? 100.000 bisa. 100.000 bisa Iya. ya? Oh, Jadi untuk memulai reksadana ini sangat-sangat terjangkau. oke. Ya. Nah, namun ada kerugian juga. Yang biasa itu capital loss dan juga likuidasi. Nah, ini capital loss ini adalah kerugian jika kita memilih reksadana saham. Nah, sekarang likuidasi ini artinya jika manajer investasi tidak dapat mengelola keuangannya dengan baik, ini bisa berakhir dengan yang namanya likuidasi. Wah, mantap ya Sobat Entret. Hari ini kita belajar banyak banget dari Kak Arman nih. Makasih banget loh Kak Arman. Jadi banyak banget pengetahuan baru yang bisa kita dapatkan nih. Ya Kak Arman, kita salam ya untuk Sobat Entret. Kalau aku bilang Sobat Entret, jawabannya salam profit gitu ya Kak. Oke. Sobat Entret, salam Salam profit. profit.